apabila suara saya ini ibarat teriakan di padang pasir yang sangat luas, yang mungkin tidak ada yang memperhatikan, akan terus saya kumandangkan. Hanya itulah yang dapat saya sumbangkan kepada negara dan bangsa sebagai seorang guru di bidang hukum tata negara. Pada tahun 1987, kalimat tersebut dikumandangkan oleh Prof. Dr. Sri Sumantri sebagai bentuk asa diri yang akan terus bergejolak dalam nadinya. Dilahirkan di Tulungagung pada 15 April 1926, Sri Sumantri tumbuh di tengah masa revolusi kemerdekaan yang serba sulit. Namun, keyakinan kuat sang ibu bahwa putranya akan menjadi orang besar sangat amat memancingnya. Ia banyak menyerap nasionalisme dari pidato-pidato guru bangsa seperti Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, dan Bung Hatta. Kecintaannya pada tanah air tidak hanya di atas kertas. Ia pernah mengangkat senjata bersama tentara Fajar, TRIP, dan aktif di gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia. Jejak politiknya membawanya masuk ke lingkaran Partai Nasional Indonesia yang mengantarkannya menjadi anggota termuda konstituante di umur 29 tahun. Bagi Sri Sumantri, konstituante bukan hanya sekadar badan pembentuk konstitusi, tapi suatu perguruan tinggi yang mengasah tajam analisis hukum dan politiknya. Namun, ketika dinamika politik di Indonesia berubah, beliau memilih untuk menolak tawaran posisi politik di Jakarta dan melanjutkan studinya di Universitas Pajajaran di bawah bimbingan Mr. Ernst Ucef dan Usep Ranawijaya. Baginya menjadi guru adalah ladang amal yang tak akan terputus. Pemikiran hukum Prof. Sri Sumantri tidak bisa terlepas dari perjalanan panjang UUD 1945. Mari kita mundur sejenak. Pada saat konstituante, Prof. Sri Sumantri memimpin subkomisi HAM, memimpin perdebatan sengit mengenai apa itu landasan HAM, apakah dari paham Al-Quran, paham liberal, atau paham sosialis. Pada saat itu, Prof. Sri Sumantri menyadari bahwa menyusun konstitusi adalah kerja raksasa. Namun sayangnya, konstituante dihentikan oleh dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan lembaga tersebut dan memperlakukan kembali UUD 1945. Sri Sumantri pun kembali ke kampus, bukan menyerah tapi melanjutkan perjuangan lewat jalur ilmu. Dan dari situ lahirlah pertanyaan besar sepanjang hidupnya. Apakah sebenarnya konstitusi itu? Menurutnya, konstitusi adalah dokumen formal yang memuat 4 hal. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa. Yang kedua ada tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan. Yang ketiga ada pandangan tokoh-tokoh bangsa untuk masa kini dan masa depan. Yang terakhir, serta arah kemana kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Dapat saya simpulkan, konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal. Ia adalah cermin perjalanan bangsa, sekaligus kompas menuju masa depan atau pedoman untuk depan. Pengalaman beliau di konstituante tidak berhenti sebagai kenangan. Justru pengalaman tersebut menjadi bahan bakar beliau untuk menjadi riset akademik yang paling monumental dalam karir Sri Sumantri. Disertasi doktoralnya pada tahun 1978 yang secara khusus mengkaji prosedur dan mekanisme perubahan konstitusi. Di situ beliau mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana namun sebenarnya sangatlah fundamental. Pertanyaannya adalah, dapatkah generasi yang hidup sekarang mengikat generasi yang akan datang? Dan jawabannya tegas, tidak bisa. Mengapa? Karena tidak ada generasi yang berhak memelenggu generasi berikutnya dengan aturan-aturan yang sebenarnya tidak lagi relevan dengan zamannya. Oleh karena itu, menurut Sri Sumantri, ketentuan dalam setiap konstitusi selalu dapat dan harus dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan situasi yang berkembang pada zamannya. Gagasan ini beliau perkuat kembali dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia tahun 1992, di mana beliau menegaskan bahwa legitimasi sebuah konstitusi tidak terletak pada kekunoannya atau kesakralannya, melainkan pada kemampuannya merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa. Justru sebaliknya, bentuk itu adalah bentuk pertanggungjawaban setiap generasi kepada bangsanya sendiri. Satu gagasan berani dari Prof. Sri Sumantri adalah ketika beliau memisahkan aspek politik dan aspek hukum dalam hal amandemen. Apakah mengubah UUD 1945 termasuk masalah politik atau masalah hukum? Beliau menjelaskan bahwa mengubah UUD 1945 merupakan masalah hukum yang mengandung aspek politik. Selain itu, beliau adalah peletak dasar ilmu politik hukum di Indonesia, yang mana menurut beliau ilmu politik hukum di Indonesia sangat amat berguna untuk para penguasa yang diatur dalam perundang-undangan, yang mana itu akan berpengaruh dalam negara untuk menentukan isi dan juga makna dari hukum di masa depan.
Oleh karena itu, hal ini menjadi pisau bedah yang sangat tajam untuk melihat sejarah perkembangan UUD 1945 yang mana itu dibentuk oleh para rezim yang berkuasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari konstitusi, lalu dekret 1959, lalu disertasi 1978, hingga lahirnya konsep politik hukum yang sedang dilakukan Sri Somantri. Sebenarnya bukan sekedar menulis teori, beliau sedang membangun fondasi, argumentasi untuk suatu pertanyaan besar yang belum terjawab di zamannya. Kapan dan bagaimana Undang-Undang 1945 akhirnya benar-benar boleh disentuh? Dan jawabannya datang 40 tahun kemudian. Tahun 1998, Indonesia bergolak reformasi bukan hanya menuntut pergantian rezim. Ia menuntut pergantian konstitusi, dan tiba-tiba semua yang ditulis Sri Sumanto di ruang akademik itu menentukan medan ujian yang sesungguhnya. Pertanyaan sekarang, apakah amandemen Undang-Undang 1945 yang lahir dari reformasi itu sudah sesuai dengan apa yang beliau pikirkan? Apakah prosesnya benar-benar berjalan di koridor hukum atau justru politik yang mendikte segalanya? Kini, bagaimana pemikiran tersebut relevan dengan kondisi ketatanegaraan kita hari ini? Sejarah kembali berputar pada tahun 1998. Reformasi meniscayakan apa yang diteorikan oleh Sri Sumentri puluhan tahun sebelumnya, perubahan tahun UUD 1945. Beliau bahkan ikut serta sebagai tim ahli PAH 1 MPR saat amandemen berlangsung. Namun, sejarah mencatat bahwa rangkaian perubahan UUD 1945 yang berakhir pada 2002 itu tidak lepas dari kritik tajam. Sri Sumantri sendiri mengkritik bahwa amandemen tersebut dilakukan terlampau tergesa-gesa dan meminimalkan partisipasi publik yang luas. Prof. Sri Sumantri mengkritik amandemen yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai sesuatu yang terlalu diburu-burukan, serta kurangnya juga pada partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini relevan hingga dewasa ini. Kualitas serta legitimasi hasil amandemen yang terjadi masih terus diperdebatkan. Apalagi soal apakah proses tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau ada kepentingan lain di belakangnya. Untuk meredam kritik publik, MPR membentuk Komisi Konstitusi pada tahun 2003 dan memanggil kembali Sri Sumantri Sejarah untuk menjadi ketuanya. Di usianya yang sudah senja, beliau memimpin kajian komprehensif terhadap UUD 1945 hasil perubahan. Refleksi ketatanegaraan kita saat ini harus berkaca pada warisan pemikiran beliau. Perubahan UUD 1945 memang menambah jumlah lembaga negara secara signifikan seperti DPD, MK, dan KY. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana lembaga-lembaga ini menjalankan wewenang yang murni berdasarkan hukum konstitusi, bukan sekedar syahwat politik. Perkembangan pemikiran Prof. Sri Sumantri bergerak dinamis dari gagasan awal yang menuntut Undang-Undang Dasar 1945 bersifat adaptif menuju kesadaran pasca reformasi tentang pentingnya memperketat syarat perubahan demi menjaga kewajiban konstitusi. Lewat perannya sebagai Ketua Komisi Konstitusi, beliau mengoreksi amandemen yang tergesa-gesa dengan menegaskan bahwa penataan negara harus berbasis kajian ilmiah, bukan sekedar komoditas politik. Perkembangan ini membuktikan bahwa dalam praktik saat ini, keberhasilan hukum positif di Indonesia pada akhirnya tetap bersandar pada kesediaan para penguasa untuk berjalan di dalam koridor hukum tersebut. Sebagai penutup, ada satu pesan indah dari Prof. Sri Sumantri saat beliau menyerahkan hasil kerja Komisi Konstitusi di tahun 2004. Beliau berharap semoga energi yang berserakan dalam hati kami, masing-masing yang tergambar dalam perdebatan, dapat dirajut melalui proses politik formal yang menjadi pedoman untuk kebaikan dan kemaslahatan Indonesia ke depannya. Sebuah pesan dari Sang Pengawal Konstitusi agar kita tidak pernah lelah merawat hukum tata negara kita. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah amandemen UUD 1945 saat ini sudah benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa?